Saya mau menjawab pertanyaan dari rekan ini, kenapa hanya presiden ketujuh yang di otak-atik ya, yang diungkit-ungkit masalah ijazahnya. Yang pertama saya mengajak kepada rekan yang pro Jokowi, hilangkan dulu rasa cintanya kepada Pak Jokowi agar berpikir netral. Nah kemudian untuk rekan-rekan yang tidak suka ke Pak Jokowi, hilangkan dulu kebenciannya supaya berpikir netral. Saya ingin menyikapi piti-piti saya secara netral. Ini saya mau menyampaikan prediksi ilmiah berdasarkan dugaan, jadi bukan suatu kebenaran. Bahwa perjuangan Roy Suryo, Dr. Tipa, Pak Rismon, Pak Ramli dan kawan-kawan dalam mengungkap tabir tentang ijazah Pak Jokowi ini, itu yang pasti bukan perjuangan murni, dorongan hati, ingin mengungkap kebenaran yang didasari demi kepentingan rakyat. Itu tidak sama sekali. Karena kalau misalkan itu dasarnya, itu harus seiring sejalan dengan keinginan rakyat. Kemudian, negara ini negara hukum, bahwa hukum dan undang-undang yang sudah ditetapkan itu mau tidak mau secara sah sudah disepakati dan diakui harus diturut oleh semua masyarakat Indonesia. Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Tipa dan kawan-kawan ini, mereka menolak kebenaran yang dinyatakan oleh lembaga yang diakui secara hukum. Polri ini lembaga yang diakui secara hukum, mereka tidak mau mempercayai itu. Kemudian mereka juga tidak mau mengakui pengakuan orang lain yang satu angkatan dan pernah kuliah bareng Pak Jokowi. Yang paling penting, kenapa saya bilang bahwa mereka berjuang ini bukan karena murni ingin mencari suatu kebenaran dan mengungkap kebohongan. Karena Pak Rismon pernah bilang di TV bahwa hasil daripada keputusan Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi asli itu bukan kebenaran yang absolut. Nah, kalau misalkan bahasanya kebenaran yang absolut yang diminta, kenapa pengakuan dari UGM tidak diterima juga? Ibarat kita punya STNK, kita menanyakan ke polisi lalu lintas, kata polisi lalu lintas ya ini STNK asli, itu bisa benar. Kita mau bertanya kepada teman yang sama-sama punya STNK, oh iya benar ini asli, itu juga bisa benar. Tetapi kalau kebenaran yang absolut, keaslian STNK bawa ke Samsat. Kalau kata Samsat, iya itu asli, tentu berdasarkan bahannya, tulisannya, dan data yang tercantum di Samsat, maka itulah kebenaran yang absolut. Ijazah Universitas Gadjah Mada, ketika Universitas Gadjah Madanya menyatakan bahwa itu asli dan terdaftar, mereka juga tidak mengakui. Jadi artinya bahwa perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan ini saya anggap ya, ini tidak murni. Apa kemungkinannya? Ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang saya sampaikan juga tidak murni kebenaran. Ini adalah asumsi berdasarkan fakta yang sudah berlalu. Yang pertama, kemungkinannya adalah ada kekuatan di belakang dan Roy Suryo beserta kawan-kawan ini wayang. Perlu diingat bahwa Pak Jokowi berkuasa selama 10 tahun. Ada beberapa pihak yang kepentingannya dirugikan. Pihak asing. Kenapa saya bisa berbicara bawa-bawa asing? Karena ada suatu pengakuan, walaupun itu juga belum tentu benar. Isu ijazah ini berkembang ketika Pak Jokowi masih menjabat, tetapi mencuat ketika Pak Jokowi setelah tidak menjabat. Bahwa di belakang ini ada kekuatan asing yang merasa dirugikan oleh kebijakan Pak Jokowi. Sedangkan pengaruh Pak Jokowi ini tetap kuat sampai dia berhenti jadi presiden. Nah, kekuatan asing ini menginginkan Pak Jokowi ini powernya, auranya runtuh. Sehingga ketika aura Pak Jokowi runtuh, maka masyarakat di Indonesia hilang kepercayaan terhadap pemimpin yang nyata bekerja. Jadi suatu ketika ke depan, ketika ada pejabat-pejabat presiden, pemimpin-pemimpin Indonesia, dia bekerja benar, membangun, dan lain-lain, masyarakat itu sudah tidak percaya lagi. Karena akan mencontoh kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi pun membangun jalan, membangun smelter sendiri, ngekat pintu Eropa, ternyata bohong kepada masyarakat. Itu akan jadi patokan ke depan. Maka di dalam keadaan negara, ketika rakyat dan pemimpinnya sudah tidak satu kesatuan, disitulah mereka asing ini akan menguasai. Itu kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertamanya adalah ada kekuatan asing yang ingin menguasai Indonesia secara sistem, lini-lini penting melalui orang-orang di dalam. Entah itu Roy Suryo dan kawan-kawan, walaupun kemungkinannya arah ke sana. Kemungkinan yang kedua adalah politik dalam negeri. Saya tidak menyatakan ada barisan sakit hati ya. Tetapi ketika Pak Jokowi 2014 memenangkan kontestasi menjadi presiden, Pak Prabowo kalah. Bukan Pak Prabowo yang sakit hati.
Tapi orang-orang yang membidik kepentingan tetapi belum muncul ke permukaan. Ketika di 2019 Pak Prabowo kalah sama Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo yang sakit hati, tetapi ada orang, kelompok politik yang mengincar posisi kemudian hari tetapi belum muncul juga di permukaan. Lalu mereka berharap bahwa ketika Pak Jokowi selesai masa tugasnya selama 10 tahun, disitulah momen penting buat mereka naik ke permukaan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Pak Jokowi lengser, Pak Prabowo malah jadi satu kesatuan dengan Pak Jokowi. Lalu naiklah anaknya Pak Jokowi jadi wakil presiden. Disitulah angan-angan selama 10 tahun, 5 tahun ke belakang hancur. Maka tidak ada satu cara yang mampu menumbangkan kapasitas pengaruh Pak Jokowi ini dengan cara menghantam Pak Jokowi. Tetapi inti daripada semua ini, baik itu kemungkinan pertama maupun kemungkinan kedua, inti dari semuanya bukan Pak Jokowi yang jadi target. Yang jadi target adalah Indonesia. Baik politik luar negeri maupun politik dalam negeri, ada sekelompok politik-politik itu, anggap aja elit ya, ingin menguasai Indonesia ini secara sistem di lini-lini yang penting. Ingat, sebagai pengingat aja, kita tidak menuduh. Ada organisasi-organisasi yang dibiayai oleh luar negeri yang dibubarkan di zaman Pak Jokowi. Silahkan cari jawabannya sendiri. Lalu kesimpulan dari omongan saya, seandainya apa yang dilakukan oleh Suryo dan kawan-kawan ini murni adalah perjuangan untuk mengungkap suatu kebohongan demi terbukanya kebenaran, bukan begitu caranya. Mereka mendapat temuan walaupun dari medsos tentang foto ijazah Pak Jokowi, mereka harus berkumpul kemudian membuat tim investigasi secara tertutup. Mereka menginvestigasi secara nyata baik itu ke UGM sampai dapat data sejelas-jelasnya. Mereka melakukan analisa bukti-bukti, saksi-saksi. Kemudian, bila perlu secara pola intelijen ya, bagaimana caranya bisa mendapatkan melihat foto yang ada di Pak Jokowi dengan pendekatan yang pura-pura pun sah-sah saja. Namanya juga investigasi. Ketika semuanya sudah terbukti dan ada di genggaman mereka, mereka langsung mengadu secara hukum kepada pihak yang berwenang. Seandainya ternyata tidak ditanggapi, maka pada saat itulah waktunya mereka mengungkap ke publik. Tapi yang terjadi, langkah Roy Suryo dan kawan-kawan bukan begitu. Mereka baru menemukan di medsos, menganalisa secara pribadi, belum juga ke UGM, belum juga ke kepolisian, belum juga kemana-mana, mereka sudah mempublikasikan. Menggembor-gemborkan di media sosial bahwa ijazah Jokowi palsu. Tujuan daripada mereka yang utamanya adalah bagaimana caranya mendapatkan simpati dari masyarakat, mendapatkan panggung dari golongan-golongan yang benci ke Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi hanya dijadikan sasaran antara. Sasaran utamanya adalah penguasaan atas Indonesia. Nah mungkin ini adalah gambaran kehati-hatian ya. Ini adalah pemikiran-pemikiran kehati-hatian. Saya membahas dari awal sampai sekarang ini, dari tadi. Ini bukan vonis, tetapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang harus kita waspadai. Kita tidak boleh percaya kepada orang yang mengaku rakyat Indonesia harus sadar, rakyat Indonesia dibohongi, mengatasnamakan rakyat, bagaimana dia cinta terhadap rakyat. Tidak logis, hanya demi mengungkap satu ijazah Pak Jokowi, mereka berani mempertaruhkan martabat bangsa di dunia. Percaya atau tidak percaya, hilanglah marwah bangsa Indonesia di mata dunia. Hilang kepercayaan dunia. Seluruh negara di dunia, hilang kepercayaan rakyat. Di situ sudah kekacauan yang akan terjadi ke depan. Walaupun ya mungkin seandainya iya, oh benar, ijazah Pak Jokowi palsu. Tetapi dampak yang ditimbulkan jauh beribu-ribu kali lipat hancurnya, jeleknya ketimbang kebaikan atas terungkapnya satu kesalahan Pak Jokowi. Jika memang orang yang mencintai negara dan bangsa tidak akan berbuat seperti itu. Tidak mungkin mengorbankan 1000 orang, menyelamatkan 1 orang. Dia pasti akan mengorbankan 1 orang, menyelamatkan 1000 orang.